Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3569-3571. Kamu. Ludwig memelototi Dev, berharap dia bisa memakan Dev dalam satu gigitan. Ayo, pukul aku. Dev memprovokasi Ludwig. Di kolam suci ini, keduanya berimbang, dan Dev tidak takut sama sekali. Melihat penampilan Dev yang arogan dan mendominasi, Ludwig merasa gatal karena kebencian. Florian, berikan aku mutiara roh api. Kamu kembali ke atas dulu. Saat aku membunuh anak ini, kamu bisa kembali untuk membangun garis keturunanmu. Ludwig tahu bahwa jika dia tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya, tidak akan ada cara untuk membunuh Dev. Jika dia ingin menggunakan kekuatan penuhnya, dia harus menggunakan kekuatan spiritual untuk menahan udara dingin dari kolam suci. Sekarang dia hanya dapat menggunakan mutiara roh api untuk membantu dirinya sendiri menahan udara dingin. Florian mengangguk dan berenang menuju Ludwig. Ketika Dev melihat ini, dia menebas Florian dengan pedangnya. Dia tidak bisa membiarkan Ludwig mendapatkan mutiara roh api. Jika Ludwig mendapatkan mutiara roh api, semuanya akan berakhir. Cahaya pedang langsung menuju ke arah Florian. Florian sangat ketakutkan, sehingga dia dengan cepat berhenti dan terus mundur. Saat Florian mundur, dia melemparkan mutiara roh api langsung ke arah Ludwig. Setelah mutiara roh api dilepaskan, Florian merasakan aura dingin yang memasuki tubuhnya, dan dia sangat ketakutan hingga dia terus berenang ke atas. Ludwig mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan kekuatan hisap menarik mutiara roh api ke arahnya dengan cepat. Ketika Dev melihat ini, dia juga mengambil mutiara roh api. Saya melihat api menyala di bawah kaki Dev, dan dia langsung menggunakan langkah pengendalian api, dan kecepatannya langsung menjadi lebih cepat. Melihat Dev mencoba merebut mutiara roh api, Ludwig melambaikan tangannya dan menembakkan 3 cahaya spiritual. Jika Dev tidak menghindar, dia pasti akan terkena cahaya spiritual itu. Melihat bahwa dia harus mendapatkan mutiara roh api, Dev mengertakkan gigi dan membiarkan 3 cahaya spiritual menghantamnya tanpa mengelak. Saat tangan Dev meraih mutiara roh api, 3 cahaya spiritual juga mengenai Dev. Gemuruh. Air di kolam suci terus mengalir, dan Dev langsung terlempar. Serahkan mutiara roh api. Ketika Ludwig melihat Dev telah memperoleh mutiara roh api, dia meraung dan bergegas. Dev mengatur napasnya, tersenyum pada Ludwig, lalu membuka mulutnya dan menelan mutiara roh api. Melihat Dev memakan mutiara roh api, Ludwig sangat marah. Tanpa mutiara roh api, putranya tidak akan bisa memasuki kolam suci untuk membangun kembali garis keturunannya. Pergi ke neraka. Ludwig meraung marah dan menamparkan telapak tangan yang menakutkan. Dengan telapak tangan ini, Ludwig menggunakan seluruh kekuatan spiritualnya dan bahkan tidak lagi menahan udara dingin dari kolam suci. Pusaran air besar muncul di kolam suci, menuju ke arah Dev dengan cepat. Ketika Dev melihat ini, tubuhnya tenggelam dengan cepat. Dia tidak berani menahan telapak tangan Ludwig. Melihat Dev menuju ke dasar kolam, Ludwig ingin terus mengejarnya, tetapi udara dingin membuat tubuhnya bergetar hebat. Tak berdaya, Ludwig hanya bisa segera berenang ke permukaan dan tidak berani mengejar Dev. Saat Ludwig muncul ke permukaan, Florian bergegas. Ayah, bagaimana? Apakah kamu membunuh orang itu? Florian bertanya. Tidak, bahkan mutiara roh api telah diambil dan ditelan olehnya. Wajah Ludwig penuh dengan amarah. Ah! Florian tertegun, lalu apa yang harus saya lakukan? Tanpa mutiara roh api, bagaimana saya bisa membentuk kembali garis keturunan saya? Jangan khawatir, aku di sini untuk menjagamu. Aku tidak percaya dia tidak akan pernah keluar. Begitu dia menunjukkan kepalanya, aku akan membunuhnya dan mengeluarkan mutiara roh api dari perutnya. Ludwig menghibur Florian. Florian mengangguk dan hanya bisa menunggu. Saat ini, suara perkelahian di keluarga Ye telah berhenti. Timothy dan Jason telah diselamatkan, dan anggota keluarga Seng juga langsung melakukan evakuasi. Hantu tua Gunung Iblis dan yang lainnya juga mundur. Awalnya mereka ingin mencari Dev, tapi Timothy membujuk mereka untuk meninggalkan keluarga Ye. Namun, mereka tidak kembali ke rumah keluarga Seng, tetapi menemukan tempat di Ye Cheng untuk menunggu kabar dari Dev. Jika tidak ada berita tentang Dev untuk waktu yang lama, mereka akan masuk ke keluarga Ye lagi. Di kolam suci, Dev terus tenggelam ke bawah kolam. Dengan mutiara roh api di tubuhnya, Dev akan baik-baik saja bahkan jika dia tidak menggunakan api aslinya.
Namun segera, Dev merasakan dengungan di lautan kesadarannya, dan udara dingin di kolam suci menghilang. Namun yang terjadi adalah tekanan yang tiada habisnya. Dev merasakan tulangnya patah di sekujur tubuhnya, dan seluruh tubuhnya seperti tertekan. Dev buru-buru mengaktifkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan dan mampu menahan tekanan dari kolam suci. Aneh sekali, kenapa ada kendala berbeda di kolam suci ini? Dev sangat bingung. Namun, Dev terus menyelam ke bawah, tetapi kolam suci itu sepertinya tidak terbatas dan tidak memiliki dasar sama sekali. Dev sendiri tidak tahu sudah berapa lama dia menyelam, dan dia tidak bisa mendeteksinya dengan kesadaran spiritualnya. Dev sekarang merasa seolah-olah dia mengambang di alam semesta gelap tak berujung, kesepian itu menakutkan. Tuan Chen, suara Yakub terdengar. Baru pada saat itulah Dev kembali sadar dari kesepian yang tak ada habisnya. Tuan Chen, kesadaran Anda terjebak dan melayang tak bergerak, Yakub berkata pada Dev. Apa, selama ini aku tidak bergerak? Wajah Dev sangat terkejut, dia mengira dia telah menyelam dalam. Anda tidak bergerak, rasanya sangat aneh di kolam suci ini. Tuan Chen, sebaiknya Anda lebih memperhatikan. Yakub mengingatkan Dev. Kepala Dev berkeringat dingin saat ini. Jika Yakub tidak menyadarkannya, Dev akan melayang di sini selamanya. Itu akan terlalu menakutkan. Dev segera bangun, lalu menahan napas dan berkonsentrasi untuk menyelam ke bawah. Segera, sedimen muncul di depan Dev, membuktikan bahwa dasar kolam telah tiba. Ketika Dev menginjak dasar kolam, dia akhirnya merasakan perasaan kokoh di hatinya. Dev melihat sekeliling dan menemukan bola cahaya tidak jauh dari sana. Melihat cahaya terang itu, hati Dev sangat bahagia, alangkah baiknya jika ada harta karun di dasar kolam. Dev perlahan berjalan menuju cahaya. Ketika Dev mendekat, dia menemukan bahwa itu adalah sepotong batu giok yang memancarkan cahaya. Dan di sekitar batu giok, ada tirai tipis yang menutupi batu giok. Batu giok ini seukuran telapak tangan, dan aura yang dipancarkannya sangat aneh. Tepat ketika Dev mengulurkan tangan untuk mengambil batu giok itu, telapak tangannya melewati tirai cahaya, dan batu giok itu tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dalam cahaya keemasan, sosok pria perlahan muncul. Orang yang berani, sangat berani memata-matai batu pengolah langitku. Pria itu berwajah dingin dan menatap Dev dengan dingin, suaranya seperti lonceng yang keras, yang membuat kesadaran Dev menjadi kesurupan. Dev segera menarik kembali tangannya dan menatap pria itu dengan tenang, matanya penuh dengan keserakahan. Batu pengolah langit, apakah ini batu peri? Dev bertanya pada pria itu. Kamu adalah biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi. Mengapa kamu menanyakan begitu banyak pertanyaan? Ini adalah batu peri, tetapi tidak berguna bagimu. Datanglah ke sini saat kamu naik menuju keabadian. Mata pria itu penuh penghinaan. Merasakan tatapan menghina pria itu, Dev mencibir dan berkata, kamu hanyalah jiwa yang tersisa sekarang, bahkan bukan jiwa yang tersisa, kamu hanya dapat dianggap sebagai sisa. Kamu masih meremehkanku. Aku akan mengambil batu pengolah langit hari ini. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Dev tidak takut pada pria ini. Orang ini mungkin sudah lama mati dan meninggalkan sisa jiwanya di sini untuk menakut-nakuti orang. Dev tidak akan membiarkan dia menakutinya dengan mudah. Saya melihat Dev meraihnya dengan satu telapak tangan, tidak mempedulikan pria itu sama sekali. Dan telapak tangan Dev benar-benar menembus tubuh pria itu. Anak bodoh, mati kau. Pria itu berteriak dengan marah, dan batu pengolah langit itu mekar dengan ribuan cahaya cemerlang. 10.000 sinar cahaya ini seperti pedang tajam, bergegas langsung ke arah Dev. Air di kolam suci mulai mendidih, dan sinar cahaya membelah air, membuat gelombang gemuruh. Dev tiba-tiba menyusut kesakitan, dan kemudian mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak peduli seberapa cepat Dev, dia masih terkena beberapa sinar cahaya. Sisik tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan hancur, dan akhirnya menjadi tidak terlihat. Dev mengerang, dan darah di tubuhnya melonjak. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Yakub bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, orang ini terlalu kuat. Dev mengerutkan kening dan berkata. Meskipun aku hanya sisa jiwa, itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu, sebagai anak kelas 1 di alam kesengsaraan transendensi, bisa atasi. Tetapi tubuhmu cukup kuat, dan kamu baik-baik saja bahkan ketika kamu diserang. Pria itu sangat mengagumi tubuh Dev. Dev tidak berbicara, dia hanya menatap pria itu dan batu pengolah langit tidak jauh dari situ.
Meskipun Dev ingin mendapatkannya, dia bukanlah tandingan pria itu. Tuan Chen, karena Anda tidak bisa mendapatkan batu pengolah langit, Anda dapat berlatih di dasar kolam suci ini dan menyerap aura dari batu pengolah langit. Saat aura batu pengolah langit terserap seluruhnya, batu pengolah langit itu akan menjadi batu sisa. Yakub berkata pada Dev. Sepertinya itu satu-satunya cara, meski akan jauh lebih lambat, tidak ada cara lain. Setelah Dev selesai berbicara, dia benar-benar duduk bersila di depan pria itu. Kemudian teknik konsentrasi hati diaktifkan, dan aura aneh yang berasal dari batu pembangun langit semuanya diserap oleh Dev. Pria itu sangat terkejut saat melihat Dev mampu menyerap aura dari batu pengolah langit. Bagaimana mungkin? Kamu hanyalah seorang biksu muda di alam kesengsaraan transendensi. Bagaimana kamu bisa menyerap aura dari batu pengolah langit? Pria itu bertanya dengan kaget. Teknikku bisa menyerap segala sesuatu, jadi aura dari batu pengolah langitmu bukanlah apa-apa. Dev tersenyum dingin. Pria itu memelototi Dev, tetapi dia tidak berdaya. Dev juga menemukan bahwa selama dia tidak melewati tirai tipis, pria itu tidak akan menimbulkan ancaman apapun padanya. Dev dapat dengan aman dan berani menyerap aura dari batu pembangun langit. Saat ini, di atas kolam suci. Ludwig masih menjaga kolam suci, selama Dev berani keluar, dia akan segera mengambil tindakan. Tuan, kami telah menghitung statistiknya. Kali ini, 43 biksu dari keluarga Ye kita tewas dalam pertempuran, dan 17 orang terluka parah. Dan 3 pembudidaya iblis dari ujung utara semuanya mati, dan tidak ada satupun yang tersisa. Tetua Agung berjalan ke arah Ludwig dan berkata dengan ekspresi berat. Ludwig sedikit menyipitkan matanya, orang-orang pemberani dari keluarga Seng ini. Aku akan membunuh seluruh keluarga Seng segera setelah aku membunuh anak yang masuk ke kolam suci. Tuan, ketiga pembudidaya iblis itu mati, tetapi mereka meninggalkan benda ini. Tetua Agung membuka tangannya, dan ada 3 ramuan dalam berwarna merah di tangannya, dan 3 ramuan dalam memancarkan aura panas. Ramuan batin. Apakah ini yang ditinggalkan oleh ketiga pembudidaya iblis setelah kematian mereka? Ludwig bertanya dengan kaget. Ya, saya menemukannya dari tubuh ketiga pembudidaya iblis setelah mereka mati. Tetua Agung itu mengangguk. Ketika Ludwig mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Dia mengerti apa yang dimaksud oleh sesepuh agung itu. Lagi pula para penggarap iblis ini sudah mati, jadi tidak masalah untuk menjarah harta mereka. Dengan 3 ramuan batin ini, aku tidak tahu bagaimana anak itu bisa melarikan diri sekarang. Ludwig mengambil 3 ramuan dalam dan langsung menelannya. Setelah menelan ramuan batjen, tubuh Ludwig memancarkan gelombang panas. Setelah merasakan rasa panas di tubuhnya, Ludwig melompat ke kolam suci dengan letupan. Karena dia tidak harus menahan udara dingin di kolam suci, Ludwig menyelam lebih cepat. Ludwig dipenuhi amarah. Dia berpikir selama dia melihat Dev, dia pasti akan membunuh Dev tanpa ampun. Bersambung.